Sore teman-teman, jadi setelah kita mempelajari minggu kemarin ini materi tentang serangan terhadap kriptografi, untuk minggu ini kita belajar tentang kriptografi klasik. Namun untuk kriptografi klasik ini akan saya bagi menjadi dua bagian karena materi ini lumayan banyak. Jadi sebelum komputer ada, ini kriptografi hanya dilakukan dengan menggunakan pensil dan kertas saja. Kalau kita berbicara tentang kriptografi klasik, nah ini kita belajar tentang sejarah kriptografi juga. Jadi terdapat juga sejumlah algoritma yang tercatat dalam sejarah kriptografi zaman dulu. Namun sekarang algoritma ini sudah tidak digunakan lagi karena sudah berhasil dipecahkan sehingga tidak aman lagi. Jadi untuk algoritma kriptografi yang digunakan saat ini yang dikategorikan sebagai algoritma kriptografi klasik atau classical cipher ini berbasis karakter yang artinya nanti enkripsi dan dekripsi dilakukan terhadap karakter di dalam pesan. Nah, semua algoritma klasik ini termasuk di dalam sistem kriptografi simetri dan digunakan jauh sebelum sistem kriptografi kunci publik ini ditemukan. Nah, mengapa sih kita harus mempelajari algoritma-algoritma kriptografi klasik? Meskipun saat ini sudah tidak digunakan lagi. Jadi ada 3 alasan. Yang pertama itu adalah untuk memberikan pemahaman konsep dasar kriptografi supaya kalian paham kriptografi itu seperti apa sih itu. Untuk yang kedua yaitu sebagai dasar dari algoritma kriptografi modern. Untuk yang ketiga, jadi agar dapat memahami potensi-potensi kelemahan pada cipher. Jadi untuk alasan yang pertama dan kedua ini disebutkan karena hampir semua algoritma kriptografi modern menggunakan 2 teknik dasar pada algoritma klasik, yaitu substitusi dan transposisi. Jadi berdasarkan kedua teknik dasar tersebut, algoritma kriptografi klasik ini sendiri dapat dikelompokkan ke dalam 2 macam cipher, yaitu cipher substitusi dan juga cipher transposisi. Nah, sedangkan untuk alasan yang ketiga tadi, mempelajari kriptografi klasik adalah agar kita dapat mengetahui bagaimana cara sebuah cipher dipecahkan, sehingga kalau kita ingin merancang algoritma kriptografi yang baru, nah kita dapat belajar dari kasus-kasus algoritma yang sudah dipecahkan tersebut gitu. Jadi untuk yang pertama itu substitusi. Nah, di dalam cipher substitusi ini setiap unit plaintext diganti dengan 1 unit ciphertext. Jadi 1 unit di sini ini bisa berarti 1 huruf, pasangan huruf ataupun kelompok lebih dari 2 huruf. Nah, algoritma substitusi yang tertua ini dikenal dengan Caesar cipher. Nah, karena ditemukan oleh Julius Caesar, nah maka dinamakan Caesar cipher. Jadi ini dulu fungsinya untuk menyandikan pesan yang ia kirim kepada gubernurnya di negara Romawi. Yang pertama, jadi di dalam Caesar cipher ini tiap huruf disubstitusi dengan huruf ketiga berikutnya dari susunan alfabet. Jadi Caesar cipher ini tidak memiliki kunci. Keamanan algoritma ini terletak pada kerahasiaan algoritma. Jadi pada saat itu hanya Raja Julius Caesar dan para gubernurnya saja yang tahu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di layar ini ada plaintext A B C D E F G H I J K L M N O P dan seterusnya. Sedangkan untuk ciphertextnya A ini disubstitusi dengan D. Jadi digeser 3 langkah. Terus kemudian B-nya jadi E dan seterusnya. Nah, kalau di sini untuk membedakan antara plaintext dengan ciphertext itu hanya dinyatakan di huruf besar dan kecil ya, jadi jangan bingung. Nah, ini gambar dari Caesar wheel. Jadi Caesar wheel ini terdiri dari 2 buah lempeng lingkaran besi. Nah, yang pertama lingkaran besi paling luar ini menyatakan huruf-huruf plaintext. Sedangkan untuk lingkaran besi terdalam ini menyatakan huruf-huruf ciphertext. Jadi, lingkaran besi terdalam ini dapat diputar sejauh pergeseran yang diinginkan. Jadi, kalau contohnya tadi itu digeser sebanyak 3 huruf.
Ini contohnya, kalau ada plaintext awasi asterik dengan temannya obelix, kemudian disandikan dengan sesar Ciper, itu akan menjadi ciphertext yang ada di sini. Jadi kalau misalnya diformulasikan sebagai fungsi matematika, teman-teman bisa lihat di rumus 4.1. Jadi ini pergeseran 3 huruf alfabet di dalam sesar Ciper ini ekivalen dengan melakukan penjumlahan plaintext dengan 3 dalam modulus 26 gitu. Nah, di sini penerima pesan ini akan melakukan dekripsi dengan operasi kebalikannya, yaitu bisa dilihat pada rumus 4.2. Kalau misalnya tadi di ciphertext pada contoh 4.1 itu dapat dihitung juga dengan persamaan 4.1. Jadi P1 itu A sama dengan 0. Kemudian C1 nya tinggal dimasukkan ke dalam rumus, itu dapatnya D. Nah, jadi kalau secara keseluruhan setelah kalian hitung satu persatu, kalian susun, dapatnya akan seperti ini. Nah, kemudian dikembalikan lagi dari ciphertext yang sudah kalian dapatkan. Ini kalian coba kembalikan lagi ke plaintext, apakah sudah sama atau belum gitu. Nah, kemudian kalau seluruhnya sudah dapat dari perhitungan, kalian susun, itu akan mendapatkan plaintextnya kembali. Jadi dapat awasi asterik dan temannya obelix. Nah, ini ya, dalam praktek enkripsi, orang ini biasanya mengelompokkan ciphertext menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari beberapa huruf. Nah, jadi di sini tujuannya adalah supaya kriptanalisis menjadi lebih sukar dilakukan. Kemudian kriptanalis mudah menerka jika kata-kata di dalam ciphertext ini sama panjangnya dengan kata-kata di dalam plaintextnya. Nah, ini contohnya dengan mengelompokkan ciphertext menjadi 4 huruf. Nah, maka ciphertext di atas ini bisa ditulis sedemikian rupa. Jadi tidak berdasarkan dari banyak huruf di masing-masing kata, tapi sudah dikelompokkan. Atau bisa juga kalian membuang spasinya. Jadi langsung aja nih, tanpa spasi. Nah, itu salah satu cara untuk mempersulit kriptanalis. Nah, jadi di sini pergeseran sejauh 3 itu dapat dianggap sebagai kunci. Kalau secara umum kita simbolkan menjadi K. K ini adalah kunci untuk enkripsi dan juga dekripsi, sehingga untuk fungsi enkripsi sesar Ciper ini bisa dilihat pada rumus 4.3 dan fungsi dekripsinya itu di rumus 4.4. Jadi ini catatannya, yang pertama itu adalah pergeseran 0 sama dengan pergeseran 26. Sesuai dengan susunan huruf ini tidak berubah. Kemudian yang kedua, pergeseran lain untuk K lebih dari 25 dapat juga dilakukan, namun hasilnya akan kongruen dengan bilangan bulat dalam modulus 26. Nah, ini contohnya kalau misalnya K sama dengan 37 kongruen dengan 11 dalam modulo 26, atau 37 kongruen kalau dituliskan kongruen 11 dalam modulus 26. Nah, untuk yang ketiga, yaitu karena ada operasi penjumlahan di dalam persamaan 3 dan 4, maka sesar Ciper ini kadang-kadang dinamakan juga additive Ciper. Nah, ini kelemahan dari sesar Ciper. Nah, sesar Ciper ini mudah dipecahkan dengan teknik BFA. Nah, karena jumlah kuncinya ini kan sangat sedikit. Nah, oleh karena itu, kriptanalisis terhadap ciphertext ini dilakukan dengan mencoba sebanyak 26 buah dari nilai K, 0 sampai dengan 25. Lalu diperiksa apakah hasil dekripsi ini menyatakan pesan yang bermakna.
Jika iya, maka nilai K ini yang berkoresponden menyatakan kunci yang benar. Gitu. Nah, ini contohnya kriptoanalisis terhadap sesar Cipper. Kalau misalnya nih kriptoanalis ini menemukan ciphertext ini ya, yang FIV, BQ dan seterusnya. Ini diasumsikan kriptoanalis ini mengetahui bahwa plaintext dienkripsi dengan sesar Cipher. Nah, untuk memperoleh plaintext ini dilakukan dekripsi mulai dari kunci yang terbesar, dari kunci 25 sampai yang terkecil. Nah, jadi ini dibuat tabel aja. Kalau misalnya digeser-geser ini, mana dilihat mana yang memiliki makna, kalimat mana yang memiliki makna. Oh, ternyata ada di kunci yang ke-8. Jadi plaintextnya itu adalah nanti kita ketemu di aula. Jadi begitu caranya untuk kriptoanalisis untuk sesar Cipher. Ini contoh lain. Jadi ada kriptogram HSPPW ini menghasilkan dua kemungkinan kunci yang potensial, yaitu K4 ini menghasilkan pesan dolls, kemudian K yang 11 ini menghasilkan will. Nah, jadi nilai K mana yang benar kalau misalnya ternyata ada ada dua kunci yang memiliki makna. Nah, ini cara untuk menentukannya. Nah, jadi di sini kalian coba untuk melakukan dekripsi terhadap potongan ciphertext yang lain. Tetapi kalian jangan mencoba satu-satu dari kunci yang ke-0 sampai yang ke-25. Tapi kalian cukup menggunakan kunci yang keempat dan juga kunci yang ke-11 aja. Nah, jadi dari potongan yang lainnya atau kriptogram yang lainnya yang memiliki makna itu yang mana. Nah, itu nanti yang menentukan kuncinya. Begitu. Nah, jadi untuk jenis-jenis Cipher substitusi yang akan kita pelajari itu ada 4. Jadi yang pertama Cipher abjad tunggal, yang kedua Cipher abjad banyak, yang ketiga Cipher substitusi homofonik, dan yang keempat nanti ada Cipher substitusi poligram. Cipher abjad tunggal. Jadi untuk Cipher abjad tunggal di sini atau biasanya disebut juga dengan monoalfabetik Cipher atau juga disebut sebagai Cipher substitusi sederhana, simple substitution Cipher. Nah, jadi satu huruf di plaintext ini akan diganti dengan tepat satu huruf pada ciphertext. Jadi fungsi Cipher-nya itu adalah fungsi 1 ke 1. Contohnya itu juga sesar Cipher seperti yang tadi. Jadi untuk sesar Cipher ini kasus khusus dari Cipher abjad tunggal, di mana susunan huruf ciphertext ini diperoleh dengan menggeser huruf-huruf alfabet sejauh 3 karakter. Nah, jika plaintext terdiri dari huruf-huruf alfabet, maka jumlah kemungkinan susunan huruf-huruf ciphertext yang dapat dibuat adalah sebanyak 26 faktorial. Jadi ini berarti terdapat 26 faktorial buah kunci untuk menyusun huruf-huruf alfabet ke dalam tabel substitusi. Nah, susunan huruf-huruf di dalam tabel substitusi sesar Cipher ini bisa menjadi salah satu contoh. Jadi susunan huruf ciphertext dapat diperoleh misalnya dengan menyusun huruf alfabet secara acak. Nah, ini contohnya ada di tabel yang ini. Kemudian salah satu cara untuk membangkitkan kunci dengan mengambil sebuah kalimat yang mudah diingat. Misalnya kita ambil kalimat Indonesia tanah air beta selalu kucinta. Nah, jadi dari kunci tersebut kalian buang perulangan huruf sehingga kalian hanya punya INDO ESATHRBLUKC. Nah, kemudian kalian tambahkan huruf-huruf lain yang tidak terdapat di dalam kalimat tersebut.
Jadi kan ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalian sudah punya 15 huruf. Kemudian yang tidak ada di sini kalian masukkan ke dalam belakangnya. Berarti 26 dikurangi 15. Berarti ada 11 huruf yang harus kalian tambahkan. Tabel substitusinya kalian peroleh seperti ini. Jadi kalian susun nih untuk plain text-nya itu A, B, C, D, E, F sampai Z itu tersusun secara urut. Kemudian zipper text-nya ini dari kunci yang kalian bangkitkan tadi, ini secara kalau dituliskan itu INDO sampai dengan Z juga. Nah, kalau misalnya ada sebuah plain text, halo apa kabar, jika dienkripsi dengan tabel substitusi yang sudah kalian bikin tadi, dari kunci yang sudah kalian bangkitkan, itu akan menjadi H. H ini untuk plain text, H, kalian zipper text-nya dilihat itu terdapat T. Sesuai di sini, kemudian A, untuk plain text-nya, zipper text-nya itu dapat I. Sedangkan untuk L, itu plain text-nya L, zipper text-nya juga L, untuk plain text O, zipper text-nya dapat C. Nah, sampai seterusnya, sehingga kalian mendapatkan zipper text seperti yang ada di sini. Nah, jadi ini meskipun terdapat 26 faktorial cara membuat susunan huruf-huruf plain text, jadi zipper substitusi ini sangat tidak aman, sebab kriptanalis ini dapat mendeteksi plain text dari zipper text dengan metode analisis frekuensi. Nah, jadi analisis frekuensi ini juga nanti akan kita pelajarin juga, tetapi tidak sekarang. Nah, jadi bahkan dengan melihat pola-pola dalam bahasa ini yang digunakan, zipper text akan mudah sekali diterka plain text-nya. Nah, salah satu kasus dalam sejarah kriptografi ini mencatat peristiwa tragis yang menimpa Ratu Skotlandia, yaitu adalah Mary Stuart atau lebih dikenal dengan nama Mary Queen of Scots. Jadi pada tahun 1586 yang pada waktu itu ditahan di dalam penjara Chudley, Mary ini berhubungan dengan dunia luar melalui korespondensi surat menyurat. Nah, surat menyuratnya ini berisi rencana pelariannya dari penjara untuk membunuh Ratu Elizabeth yang pertama. Jadi surat-surat antara Mary dan sekutunya di Inggris ini dienkripsi dengan zipper abjad tunggal, atau yang sering dinamakan juga dengan Mary's zipper. Jadi Mary's zipper ini menggunakan metode substitusi untuk setiap huruf dari A sampai Z. Kemudian ia juga menggunakan beberapa simbol untuk kata-kata yang sudah umum atau common words dan beberapa simbol unik lainnya yang seperti pada di layar kalian. Jadi Mary dan sekutunya ini percaya bahwa surat-suratnya yang dienkripsi ini tidak bisa dibaca oleh orang lain. Tetapi sayang, Mary tidak menduga kalau misalnya zipper substitusi sederhana ini terlalu mudah dipecahkan, sehingga surat-suratnya berhasil ditangkap oleh mata-mata Ratu Elizabeth yang pertama pada masa itu. Lalu didekripsi juga oleh seorang pemecah kode atau code breaker. Jadi rencana Mary ini untuk membunuh Ratu Elizabeth yang pertama itu terbongkar. Nah, sebagai hukumannya dia kemudian dihukum gantung. Ini salah satu kasus dari sejarah kriptografi. Kemudian untuk kita belajar tentang zipper abjad banyak atau polyalphabetic zipper. Jadi ini merupakan zipper substitusi ganda atau multiple substitution zipper yang melibatkan penggunaan kunci berbeda untuk setiap huruf di dalam plain text. Jadi zipper abjad banyak ini dibuat dari sejumlah zipper abjad tunggal, masing-masing dengan kunci yang berbeda. Nah, zipper abjad banyak ini sendiri ditemukan pertama kali oleh Leon Battista Alberti pada tahun 1568. Metode ini sering digunakan oleh tentara AS selama perang sipil di Amerika. Jadi karena panjang kunci umumnya lebih pendek daripada panjang plain text, maka umumnya zipper abjad banyak ini adalah zipper menggunakan substitusi periodik yang didasarkan pada periode M. Nah, dengan M ini adalah panjang kunci. Jadi setelah huruf-huruf kunci digunakan satu periode,
maka penggunaannya diulang kembali untuk periode berikutnya. Ini contohnya kalau misalkan ada plaintext P itu dari P1, P2, kemudian PM, terus PM plus 1 sampai P2M dan seterusnya. Maka ciphertext hasil enkripsi enkripsinya itu bisa dilihat pada rumus 4.7. Nah, dalam hal ini PI itu adalah huruf-huruf di dalam plaintext dan FI ini adalah fungsi enkripsi dengan kunci KI. Untuk M sama dengan 1, ciphernya itu ekuivalen dengan cipher alfabet tunggal. Nah, ini contohnya cipher substitusi periodik, itu salah satunya adalah Vigenère cipher yang ditemukan oleh kriptologi Prancis Blaise de Vigenère pada abad ke-16. Kalau misalnya K adalah barisan kunci K1, K2 sampai K ke M. Nah, di dalam hal ini adalah KI itu untuk menyatakan I, kemudian menyatakan jumlah pergeseran pada huruf ke I. Jadi maka karakter ciphertext YI untuk P adalah bisa dilihat pada rumus 4.8. Contohnya kalau misalnya periode M itu sama dengan 7, maka 7 huruf plaintext pertama dienkripsi dengan 7 huruf kunci sesuai dengan persamaan 4.8. Nah, untuk huruf-huruf yang berikutnya itu kembali digunakan lagi 7 huruf kunci tersebut. Nah, jadi ini contohnya kalau misalnya kita punya kunci yang digunakan itu adalah lampion yang panjangnya M sama dengan 7. Kita punya plaintext di sini kriptografi dengan menggunakan cipher abjad banyak, kemudian K-nya tadi sesuai yang kita punya itu adalah lampion. Jadi lampion ini kita ulang sebanyak karakter yang kalian punya di ciphertext. Jadi lampion sampai seterusnya. Kemudian untuk mendapatkan ciphertext yang pertama yaitu dengan cara menambahkan plaintext yang pertama dienkripsi dengan kunci L. Jadi K ditambah L di dalam kurung itu kemudian dimodulus dengan 26. Jadi 10 ditambah 11 dimod dengan 26 itu mendapatkan 21. Nah, jadi 21 ini kalau kalian lihat di urutan abjad itu akan mendapatkan huruf V. Kemudian untuk yang kedua, cipher yang kedua yaitu adalah R dan kuncinya itu adalah A. Jadi R ditambah A dimod dengan 26 itu akan mendapat 17 ditambah 0. Kemudian dimodulus dengan 26 mendapatkan 17. Kalau 17 kalian urutkan dari A sampai Z itu akan mendapatkan R. Nah, jadi itu demikian seterusnya sampai dengan cipher yang terakhir yaitu adalah K. Jadi untuk lebih detailnya lagi itu akan kita pelajari di Vigenère cipher. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah cipher substitusi homofonik. Jadi biasa disebut juga dengan homophonic substitution cipher. Ini setiap huruf plaintext ini dipetakan ke dalam salah satu huruf atau pasangan huruf ciphertext yang mungkin. Jadi maksudnya itu adalah setiap huruf plaintext dapat memiliki lebih dari satu kemungkinan unit ciphertext. Jadi huruf yang paling sering muncul di dalam teks mempunyai lebih banyak pilihan unit ciphertextnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menyembunyikan hubungan statistik antara plaintext dengan ciphertext sehingga nanti menyulitkan teknik analisis frekuensi. Nah, ini contohnya kalau misalnya ada huruf E, ini kan paling sering muncul dalam bahasa Inggris. Itu berkoresponden juga dengan AB, TQ, YT ataupun UX, homofon. Kemudian huruf B itu berkoresponden dengan EK, MF ataupun KY dan juga seterusnya. Nah, ini kemudian jadi untuk fungsi ciphernya ini memetakan satu ke banyak atau one to many. Jadi semua unit ciphertext yang berkoresponden dengan satu huruf plaintext itulah yang dinamakan homofonik. Jadi semakin sering frekuensi kemunculan suatu huruf,
maka semakin banyak pilihan juga untuk memilih korespondensi ciperteksnya. Nanti akan kita lihat juga di dalam tabelnya. Nah, ini sebagai contohnya, kalau misalkan pembentukan homofonik ini didasarkan pada frekuensi kemunculan huruf-huruf di dalam teks bahasa Inggris. Nah, jadi di sini huruf E itu yang paling sering muncul dalam teks. Nanti kalau kita lihat di grafiknya itu akan mendapatkan sebanyak 13%. Nah, jadi dapat dikodekan dengan 13 buah homofon. Kemudian huruf A ini muncul sekitar 8%, dapat dikodekan dengan 8 buah homofon. Gitu, terus nah ini tabel frekuensi kemunculan frekuensinya. Jadi unit ciperteks mana yang dipilih di antara semua kemungkinan yang ada dapat ditentukan secara acak. Nah, jadi jika enkripsi adalah pemetaan satu ke banyak, maka untuk dekripsi ini tidak demikian. Untuk melakukan dekripsi ini digunakan tabel homofon yang sama kembali. Jadi tabel homofon ini berlaku sebagai kunci juga. Kalau misalnya kalian kehilangan tabelnya itu, nah itu nanti yang akan mempersulit kalian dalam melakukan dekripsi. Nah, ini perhatikan bahwa ukuran ciperteks akan 2 kali ukuran dari plaintext. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya huruf A ini homofon juga dengan BU, TX, YR, MP, OP, TF, QA, dan sampai seterusnya. Z ini karena kemunculannya itu hanya 1%, maka dia homofon dengan AR saja. Ini sebagai contohnya. Dan yang selanjutnya kita belajar tentang ciper substitusi poligram, atau biasa disebut juga sebagai polygram substitution ciper. Jadi di sini setiap kelompok huruf disubstitusi dengan kelompok huruf ciperteks. Jadi tidak mensubstitusi satu huruf seperti pada tipe ciper substitusi sebelumnya. Jadi misalnya AS itu diganti dengan RT, BY diganti dengan SL. Nah, jika unit huruf plaintext atau ciperteks ini panjangnya 2 huruf, itu akan disebut dengan digram. Kemudian kalau 3 huruf akan disebut dengan tigram, dan seterusnya. Jadi keuntungan dengan teknik poligram ini adalah distribusi kemunculan poligraf itu menjadi flat ataupun datar, dan hal ini akan menyulitkan analisis frekuensi. Jadi contohnya itu adalah Playfair ciper, nanti akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah ciper transposisi. Jadi ciper transposisi ini berbeda dengan ciper substitusi. Pada ciper transposisi ini tidak ada pergantian huruf plaintext menjadi ciperteks. Kemudian ciperteks ini diperoleh dengan mengubah susunan huruf di dalam plaintext. Nah, jadi dengan kata lain ini bisa dikatakan bahwa algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian karakter di dalam teks. Nama lainnya itu adalah permutasi ataupun pengacakan, scrambling. Karena transpos setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Jadi kriptografi dengan alat Cytel ini yang digunakan oleh tentara Sparta pada zaman Yunani ini termasuk ke dalam ciper transposisi. Jadi contohnya, nah, kalau misalkan plaintext itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi untuk menenkripsi pesan, plaintext ini ditulis secara horizontal dengan lebar kolom tetap. Kalau ini kita misalkan selebar 5 karakter, jadi K-nya itu kita anggap sebagai 5. Nah, jika baris terakhir kurang dari 5 karakter, kita tambahkan karakter dummy. Nah, ini kita susun nih, sesuai dengan K yang kita miliki tadi. Jadi 5 huruf ke kanan, kemen, kemudian yang baris kedua adalah teria, sampai selanjutnya. Jadi kalau misalnya ciperteksnya ini kita baca secara vertikal, jadi kita susun nih dari kolom pertama menurun ke bawah KTNN-INA sampai nanti kolom kelima. Kalian susun akan mendapatkan seperti ini. Atau bisa kalian kelompokkan lagi. Setelah itu kalian kelompokkan terdiri dari 4 huruf. Itu juga bisa.
Jadi untuk mendeskripsi pesan ini kita membagi panjang ciphertext dengan kunci. Jadi untuk contoh ini kita membagi 35 dengan 5 untuk mendapatkan 7. Nah, jika ciphertext ditulis dengan kelompok-kelompok huruf, buang semua spasi yang ada sehingga menjadi string yang panjang. Jadi algoritma dekripsi identik dengan algoritma enkripsi. Jadi untuk contohnya ini misalnya kalian tuliskan baris-baris ini selebar 7 karakter. Nah, kemudian dari 7 karakter ini kalian baca dari kolom pertama itu menurun ke bawah sampai selanjutnya sehingga kalian memperoleh pesan semulanya. Itu caranya. Ini contoh lain juga. Jadi kita punya plaintext ITB Ganesha 10. Nah, kemudian dari plaintext ini di blok atas 8 karakter. Nah, jadi jika kurang dari 8 karakter, kalian bisa tambahkan huruf semu. Kalau ini contohnya itu adalah A, B, C, D, E, F, G. Nah, jadi kemudian pada tiap blok ini karakter pertama dan karakter akhir dipertukarkan. Terus kemudian di karakter yang tengah, sedangkan untuk karakter yang posisi lainnya itu tetap sama. Jadi maksudnya itu adalah ini kita plaintextnya untuk mendapatkan ciphernya untuk yang pertama dan yang terakhir itu kita tukar. Jadi untuk yang karakter pertama plaintext itu menjadi karakter ke-8 dari ciphertext. Karakter ke-8 plaintext itu menjadi karakter pertama dari ciphertext. Untuk yang kedua dan ketiga itu kan posisinya sama saja. Nah, untuk yang keempat dan kelima sama kita switch. Kemudian 6, 7 sama. Nah, ini salah satu contoh juga dari cipher transposisi. Jadi untuk deskripsinya itu dilakukan dengan cara yang sama, yaitu ciphertext di blok atas 8 karakter. Kemudian pada tiap blok itu karakter pertama dan karakter akhir dipertukar, untuk yang tengah juga dipertukar dan lainnya posisinya masih tetap sama. Nah, ini contoh lain juga untuk cipher transposisi. Jadi kalau misalnya kita punya plaintext, temui aku di aula barat nanti malam. Jadi plaintextnya ini disusun menjadi 3 baris atau biasa kita sebut juga kuncinya itu sama dengan 3. Kemudian kita susun seperti gelombang. Jadi seperti ini. Kita tentukan dulu 3 baris. Jadi di zigzag gitu ya. Ini cara penulisannya itu adalah temui aku di aula sampai seterusnya. Kemudian ciphertextnya itu kita baca dari setiap baris, kita susun dari setiap baris. Jadi untuk baris pertama dulu kita tuliskan TIDL sampai dengan M. Kemudian baru baris kedua kita tuliskan. Kemudian baru baris ketiga. Nah, itu contoh-contoh dari cipher transposisi. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah super enkripsi. Jadi cipher substitusi dan cipher transposisi ini dapat dikombinasikan untuk memperoleh cipher yang lebih kuat daripada hanya salah satunya saja. Nah, ini awalnya itu plaintext dienkripsi dengan cipher substitusi dulu secara sederhana. Ini contohnya misalnya cipher alfabet tunggal, kemudian hasilnya itu kemudian dienkripsi lagi dengan cipher transposisi, ataupun bisa sebaliknya. Kalau misalnya ini kita punya contoh plaintextnya itu adalah hello world. Kemudian yang pertama, langkah pertama kita enkripsi dulu dengan cara sesar cipher, berarti hanya digeser 3 saja. Dapatnya ini. Dari hasil ini, kemudian kita enkripsi lagi dengan menggunakan cipher transposisi dengan K sama dengan 4. Berarti kita susun dulu menjadi 4. Kemudian dari ciphertext akhirnya itu adalah kalian susulkan menjadi menurun ke bawah. Jadi KRO, HZG sampai seterusnya. Nah, ini untuk salah satu contoh dari super enkripsi. Untuk
kombinasi mana yang akan kalian gunakan sehingga kalian menghasilkan supel enkripsi itu tergantung lagi dari kalian, metode mana yang akan kalian pakai. Nah, jadi untuk tugas atau latihan selanjutnya ini akan dikerjakan secara individu. Jadi kalian coba enkripsikan plaintext berikut ini dengan metode yang sudah ditentukan. Jadi ada beberapa metode yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian tidak hanya kalian enkripsikan, tapi kalian sertakan juga dekripsinya. Jadi langkah-langkahnya itu seperti apa? Enkripsi dan juga dekripsinya. Untuk plaintextnya itu adalah, mari kita kerjakan tugas mata kuliah keamanan data dengan hati gembira. Nah, itu plaintextnya. Silahkan teman-teman coba untuk kerjakan dengan menggunakan metode yang sudah kita pelajari. Kalau misalnya dalam pengerjaan kalian ada kendala, kalian bisa menghubungi saya secara pribadi ataupun melalui grup. Untuk super enkripsi itu silahkan kalian mau menggunakan metode yang mana aja, kombinasinya itu silahkan. Kemudian untuk K-nya itu bisa kalian tentukan sendiri-sendiri. Mau pakai K-nya misalnya 3, 7, ataupun berapa, itu silahkan kalian yang menentukan. Begitu. Seperti biasanya, untuk pengumpulan tugas dan ketentuannya nanti akan diinfokan melalui Google Classroom, dan mengingatkan kembali untuk kalian subscribe dan juga membunyikan lonceng supaya kalau misalnya ada materi baru kalian bisa langsung mengikuti. Jadi untuk yang part 2 nanti kemungkinan tidak akan sesuai jadwal kuliah karena mengingat materi kita masih banyak. Kalau misalnya kita sesuaikan dengan jadwal kuliah, kita akan materi kita kemungkinan tidak akan selesai. Jadi untuk materi minggu ini sampai di sini aja. Sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih.